Selamat datang di Taiwan para PMI. Alhamdulillah gelombang pertama 7 PMI telah tiba di Taiwan pada tanggal 17 November 2021 malam. Ada berita yang kedua yaitu seorang PMI berpacaran dengan warga Taiwan. Dia ini dituduh mencuri ATM dan dilaporkan ke polisi setelah tahu dia hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Alhamdulillah selamat ya buat para PMI yang sudah sekian lama menunggu penerbangan. Pasti udah ada tahunan ya menunggu untuk bisa masuk ke Taiwan. Akhirnya bisa masuk ke Taiwan. Gelombang yang pertama kemarin pada tanggal 17 November malam udah ada kedatangan PMI sebanyak 7 orang. Dilansir dari suara BMI.com, pesawat China Airlines penerbangan CI76 yang membawa 4 pekerja migran Indonesia mendarat di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan pada pukul 20.48 WIB. Sementara 3 lainnya tiba pada pukul 20.57 WIB dengan penerbangan EVA Air BR238. Salah satu dari mereka yang tiba di Taiwan ini mengatakan melalui penerjemahnya bahwa dia senang bisa bekerja di Taiwan setelah berakhirnya larangan yang diterapkan lebih dari setahun yang lalu. Alhamdulillah ya teman-teman. Lalu ketujuh pekerja migran tersebut disambut oleh staf dari Kementerian Tenaga Kerja atau MOL sebelum diberi pengarahan tentang prosedur karantina COVID-19 dan tindakan terkait di Taiwan. Setelah masuk, para pekerja migran yang baru tiba itu menjalani tes cepat untuk COVID-19 dan kemudian diangkut ke fasilitas kolektif di mana mereka akan menjalani karantina 14 hari, kata otoritas bandara. Jika ada pekerja yang menunjukkan gejala terkait COVID-19, mereka akan diatur untuk melakukan tes COVID-19 kedua dan mematuhi tindakan karantina terkait. Terus PMI setelah tiba di Taiwan terus dinyatakan positif COVID-19, bagaimana dengan biaya pengobatannya? Ya, jadi para majikan yang mengambil pekerja migran itu diharuskan untuk membayar asuransi kesehatan bagi pekerja ya. Tujuan dari asuransi ini adalah bila dalam waktu 30 hari setelah ketibaan pekerja migran di Taiwan dan terinfeksi COVID, biaya rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Para majikan yang mengambil pekerja migran baru datang itu mereka harus membayar biaya lebih ya, di mana majikan ini juga harus membayar biaya asuransi sebesar 1.300 NT, terus juga harus membayar biaya karantina sebesar 21.000 NT. Biaya beli data pekerja migran pun juga naik yang dulunya dari 15.000 menjadi 35.000 NT. Jadi totalnya itu kalau dijumlah kira-kira sebesar 42.300 NT. Jadi untuk penempatan PMI di masa pandemi COVID-19 ini, baik itu dari PMI sendiri ataupun dari majikan, mereka harus sama-sama membayar uang lebih. Sejak dibukanya Taiwan bagi CPMI hingga kemarin tanggal 15 November pada hari Senin pagi, tercatat ada 109 CPMI yang mendaftarkan diri dan diantaranya ada 96 orang yang telah mendapatkan izin di pusat karantina Taiwan. Sebelumnya direncanakan akan ada 11 orang ya yang akan masuk ke Taiwan pada tanggal 17 November dan semua itu merupakan pekerja informal. Cuma karena yang 4 itu gagal terbang, jadi hanya 7 yang bisa masuk ke Taiwan. Semoga para PMI yang tiba di Taiwan ini sehat-sehat selalu ya, lolos tes COVID-19, terus bisa menyelesaikan karantinanya dengan baik hingga bisa bekerja serta mendapatkan majikan yang baik juga. Semoga untuk penempatan PMI ke Taiwan kedepannya itu lancar terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedatangan PMI di awal-awal ini menentukan ya gimana nasib CPMI untuk kedepannya. Kalau di awal-awal ini mereka baik-baik saja, terus juga bebas dari COVID-19, sudah bisa dipastikan untuk kedepannya penempatan PMI ke Taiwan lancar-lancar selalu.
Pesan aja buat teman-teman CPMI yang mau fly ke Taiwan, benar-benar harus jaga baik-baik kondisi kesehatan Anda, harus dijaga agar tetap fit. Konsumsi vitamin jika perlu, jangan terlalu panik, jangan stres, jangan kecapean, agar sesampainya di Taiwan itu bisa menjalani tes COVID dengan baik, juga bisa menjalani karantina dengan baik. Semoga untuk para teman-teman CPMI yang mau fly ke Taiwan itu selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Next berita teman-teman, seorang PMI atau TKW, dia ini dituduh mencuri kartu kredit seorang warga Taiwan bermarga Hao. Jadi Hao ini melapor ke pihak kepolisian bahwa ia kehilangan kartu kreditnya dan ada yang menggunakannya untuk membayar barang belanjaan. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, segera ditemukan ternyata kartu kredit Hao ini berada di tangan seorang PMI. Dan langsung PMI ini dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. PMI ini menyatakan ia tidak mencuri kartu kredit Hao, kartu itu diberikan Hao kepadanya untuk digunakan PMI ini. Ternyata keduanya pernah berpacaran dan setiap kali PMI ini pergi mengunjungi Hao, ia akan menggunakan alat transportasi THRS dan Hao memberikan kartu kreditnya kepada si PMI dan menyuruhnya untuk membayar biaya THRS dengan kartu tersebut. Saat itu PMI ini sangat tersentuh dengan tindakan Hao. Siapa yang menduga saat Hao mengetahui bahwa PMI tersebut hamil, ia menyuruh PMI ini untuk menggugurkan kandungannya. Tapi PMI tersebut tidak bersedia dan sejak saat itulah Hao mulai menjauhi PMI tersebut. Saat berada di pengadilan, PMI tersebut menunjukkan bukti foto bahwa mereka benar-benar pernah berpacaran dan dengan bukti inilah Hao tidak bisa mengelak lagi meskipun ia tetap mengatakan ia tidak pernah memberikan kartu kreditnya kepada PMI. Lalu Hao akan dijatuhi sanksi karena telah melaporkan kasus palsu dan menjelekkan nama baik orang lain. Ya, dari kasus ini guys bisa diambil hikmahnya ya buat para perempuan khususnya. Hati-hati dalam menjalin hubungan, baik itu Anda mau menjalin hubungan dengan sesama WNI ataupun dengan warga lokal Taiwan. Karena dalam kasus seperti itu, kalau si perempuan sudah berbadan dua, itu yang paling rugi adalah perempuan. Iya kalau si lakinya mau bertanggung jawab, kalau tidak. Kalau pihak lakinya nggak mau bertanggung jawab, otomatis pihak perempuanlah yang harus menanggung semuanya sendirian. Amit-amit ya guys, jangan sampai seperti itu. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.